Oke, oke, saya akan membacakan profil singkat Mbak Nilam ya. Jadi Mbak Nilam ini adalah seorang founder dari Kebab Baba Raffi yang memiliki 1.400 outlet yang ada di kurang lebih 9 negara. Bisnis juga merupakan pionir dari bisnis waralaba Indonesia. Ia juga memiliki program selain bisnisnya, dia juga womanpreneur dengan tujuan mulia memberdayakan wanita di Indonesia agar bisa lebih independen. Ia juga memperkasai gerakan Baba Raffi Entrepreneur untuk menginspirasi UMKM kecil dan juga banyak yang bisa belajar dari Kanilam ini nih sebagai pebisnis dan sebagai womanpreneur. Banyak banget deh nih pokoknya dari Kanilam bisa digali. Terima kasih banyak sudah diundang. Aduh, mudah-mudahan nanti sesuai dengan yang dicari juga oleh teman-teman ya. Aduh, mudah-mudahan seru nih diskusinya. Aduh, amin, amin. Amin. Oke, nih Mbak, awal-awal gini dulu deh ya. Kira-kira aku udah sempat, sebelumnya aku cerita dulu ya tentang pengalamanku dengan Mbak Nilam gitu. Jadi aku pernah ikut seminarnya Kak Mbak Nilam ini nih di Oh, Kemendikbud kemarin. waktu itu. Iya, Oh, waktu itu yang ya ada, kemarin. iya Oh, yang ya, ya, kemarin. ya. Wah, itu keren banget sih Mbak ceritanya. Mbak, bener-bener inspiring banget loh. Kayak bener-bener abis ngeliat Kak Nilam di seminar itu kayak, oh my God, kayak aku bukan apa-apa. Kayak keren banget Kak, kayak gitu loh. Aduh, enggak lah sama aja. Kita semua kan punya timeline masing-masing dalam hidup. Beda. Oh Aduh, iya. ya kan. Ini dicari juga beda. Jadi kita Iya. semua punya timeline masing-masing. Oke, oke, mantap, mantap. Oke, kira-kira bisa ceritakan sedikit dulu nih Kak. Aku manggilnya Oke. Kakak apa Mbak ya yang enak ya? Aduh, kakak aja biar Oke, mudah. Kakak ya Kakak aja deh Kakak. Ini Kak, Aduh. kira-kira gimana sih awal awal mulanya tuh seperti apa kayak gimana gitu loh membangun Kebab Barafi ini? Oke, iya. Jadi kebetulan saya 16 tahun yang lalu start my own business pada saat itu. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang kan ini kayak masih muda-muda ya kalau di Kompas Corner ya, masih usia 17, 18, belum 20 ya, belum ya, masih muda-muda gitu. I think that's the right time ya, the right age untuk mulai bisnis. Karena jujur pada saat itu kebetulan saya waktu mulai bisnis ketika berusia 19 tahun. Jadi memang kebetulan saya aslinya dari Surabaya, walaupun KTP lahirnya Jakarta ya, tapi medok-medok gitu, aduh udah susah ini, nggak bisa ini bawaan ya, udah bawaan lahir ya, Surabaya. Jadi memang pada saat itu saya masih kuliah di UNER, kalau teman-teman tahu Erlangga, Oh iya. Surabaya. Saya kebetulan jurusan komunikasi, dan itu mulai bisnis karena kebetulan pada saat itu juga saya nikah muda. Jangan ditiru nikah mudanya ya. Aduh, teman-teman, ayo, bukannya apa, karena emang cerita orang itu kan nggak selalu mulus ya, tapi memang pada saat itu I decided to marry quite young, at the age of 19, dan kebetulan pada saat itu juga, jadi kayak terlalu subur banget ya, punya anak 1, 2, 3 gitu, jadi Oh, bener-bener, aduh, kayaknya target produksi banget gitu ya. itu waktu Jadi masih memang kuliah tuh Kak? masih kuliah, iya. Jadi Wow, oke. benar-benar kayaknya every 2 years tuh punya anak satu, satu, satu gitu ya. Dan to be honest, jadi Oke. kayak it's not easy to be honest. Ya, yeah, it's not easy married at a very young age. Tapi memang pada saat itu saya berpikir ya udah, ketika kamu sudah memutuskan mengambil suatu pilihan, it means comes up with the consequences, bener kan? Pasti begitu. Mm-mm. Jadi pada saat itu akhirnya kita memutuskan ya udah, selain kuliah kita memutuskan ya udah kita harus cari nih penghasilan tambahan untuk biayain hidup. Tapi memang pada saat itu kan masih muda ya, mau kerja Iya. ijazah belum ada, Mm-mm. mau apa namanya, kita mau pekerjaan kayak tambahan, sedangkan di rumah juga sudah ada anak, kita juga masih kuliah, jadi kan kayak benar-benar waktunya udah nggak sempet ya. Akhirnya kita milih ya udah, kenapa nggak coba kita buka bisnis aja, karena pada saat itu karena kita masih muda ya, dan masih kan hormon masih kacau juga, kita masih belum ngerti apa yang ada dalam hidup. Coba bayangin kalau teman-teman yang muda-muda mah kayak dirimu mah apa namanya masih bisa happy-happy jalan-jalan sama teman. Nah, saya sudah stuck di rumah gitu kan, ngurus anak dan ngeliatin bayi itu juga, ini diapain ya, kenapa nangis gitu kan, nggak Oh, ngerti gitu. Iya, padahal aduh masih ya. muda tapi udah pusing mikirin anak gitu ya Kak ya?
Dan itu benar-benar yang kayak I got no clue gitu kan, maksudnya aduh ini hidup mau diapain ya pada saat itu. Jadi kayak ya udah kita stres, sempat burn out, dan kemudian ya udah kita pergi aja ke Malang gitu. Pas di Malang kebetulan ada temen tuh masih muda banget, dan temen itu juga kebetulan dia nggak kuliah karena emang keluarganya dia apa ya agak-agak nggak mampu gitu kan. Tapi yang buat kita bengong adalah ketika dia ketemu kita, dia punya mobil. Zaman dulu ya, mobil itu dia naik mobilnya mobil carry. Nah, mobil carry kalau sekarang tuh kayak Avanza deh gitu kan. Wah, kita bengong dong. Hah, kamu udah punya mobil gitu kan ya. Bukan maksudnya gimana, cuman kayak kata dia, iya, aku ngumpulin, aku sekarang mulai bisnis. Nah, yang buat kita bingung adalah, kamu bisnis apa? Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mah entrepreneur keren. Zaman sekarang mah kayak, aduh kalau entrepreneur tuh udah pasti masa depannya sukses gitu kan. Aduh, wah ini keren gitu, bos sendiri. Zaman dulu mah entrepreneur gak kayak sekarang. Zaman dulu itu entrepreneur kayak orang yang gak dapat kerjaan, either drop out karena IPK-nya di bawah 2, gitu ya, atau kalau nggak masa depannya suram gitu kan. Nah, dia udah mulai tuh zaman dulu karena dia nggak bisa kuliah, dia mutusin untuk buka warung. Nah, dari satu warung dia putar, dia punya 2, akhirnya punya 3, dan dia punya beberapa warung di Kota Malang. Nah, akhirnya kita bengong, hah, dari warung aja kamu bisa beli mobil? Iya, aku bisa beli mobil, dan bahkan sekarang aku udah bisa beli tanah, kata dia. Walaupun aku masih ngumpulin ya untuk beli di rumah gitu kan, masih bangun rumah gitu. Tapi kan kita yang jadi, lumayan juga usaha warung. Yaudah, kita coba aja nih usaha yang simple. Akhirnya kita dari Malang balik ke mana, Surabaya, dengan 1000 pemikiran, yang bingung, nggak ngerti mau jualan apa. Ya udahlah, kita jualan aja something yang simple dengan modal yang kecil, capital. Karena kalau kita modal besar, to be honest, saya juga dari keluarga yang biasa aja gitu ya, bukan keluarga yang maksudnya mampu banget, yang berlebih atau gimana, enggak. Dan orang tua kita background-nya semua benar-benar dari BUMN, dari apa namanya, kayak perusahaan multinasional gitu kan. Jadi nggak ngerti sama sekali tentang bisnis. Ya udah, kita mulai dengan capital 4 juta rupiah. 4 juta pada saat itu adalah dari uang angpau nikahan. Nah, 2 juta buat gerobak, 500.000 beli peralatan, 500.000 beli bahan baku, 500.000 sewa tempat, and the other 500.000 untuk sewa, untuk gaji pegawai gitu kan. Simple aja. Nah, pertanyaan yang paling basic dari semuanya, mau jualan apa? Gitu. Duit segini mau jualan apa? Nah, itu dia gitu dah. Akhirnya kita mikir, aduh, kamu masak aja nggak bisa. Tuh biasa, saya itu parah banget kalau masak. Kalau aku masak tuh ya, satu keluarga parno semua. Tapi jadi sekarang bisnisnya kebab ya, Kak? Kacau banget kan. Nah itu dia, jadi lucunya dari satu bisnis ternyata ketika kita menyenangi suatu hal, we don't have to be expert on it gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa mengutilisasi orang-orang sekitar kita, atau kita mencari orang yang emang expert, yang mampu di bidangnya. Jadi pada saat itu, karena saya nggak bisa masak, jadi ya udah, aku beli aja burger and hotdog di Bernardi. Di Surabaya itu ada yang namanya Bernardi. They sell everything about burger and hotdog. Ada buns-nya, ada mayonya, ada sayurnya. Jadi satu tempat tuh sudah lengkap. Akhirnya saya beli, kita kasih aja nama Yummy Burger. Zaman dulu kan ya udahlah, nggak ngerti ya tentang apa branding atau apa, yang penting jalan dulu. Dan rasa Bernardi itu rasanya agak-agak medok. Kan orang Surabaya maunya harus yang gurih, pedes gitu ya, asin gitu kan. Nah, cocok tuh. Akhirnya kita jual gitu ya. Alhamdulillah kok. Akhirnya penjualan hari pertama oke, hari kedua oke. Hingga akhirnya kita kumpulkan dalam sebulan, lumayan keuntungannya. Dari satu gerobak, akhirnya kita puter tuh kedua gerobak, ketiga gerobak, keempat gerobak, hingga akhirnya dalam setahun, benar-benar ya uang itu kita pakai untuk muter bisnis, itu sampai 6 gerobak. To be honest, orang tua masih bantuin kita ya untuk keuangan, karena orang tua tuh pengennya adalah, wes kamu itu nanti nggak usah aneh-aneh, pokoknya kuliah yang kelar, habis itu S2, habis itu kerja di BUMN atau kerja di multinasional. Loh, tapi kan pertanyaannya, kalau hidup selalu sesuai dengan rencana itu kan nggak ada toh Mas. Yang namanya hidup kan selalu ada kayak drama Korea, Bollywood, atau ada drama apa tukang bubur naik haji yang nggak kelar-kelar itu kan, sama gitu. Ya udah, yang penting kita comes up dengan solusi ya kan, menghadapi hidup, karena hidup penuh dengan surprises. Dan akhirnya ya udah, kita ketika punya 6 gerobak, wah udah berasa kayak orang paling kaya sedunia tuh. Itu kan ada dompet gerobak 1, dompet gerobak 2, sampai kerincek uang 1.000-an, 5.000. Aduh Mas, itu paling berasa paling kaya sedunia.
wah gitu kan, tebel-tebel duitnya. Nah, sampai suatu masa, yaitu dalam hidup juga nggak selalu mulus gitu kan, sampai tiba suatu masa di mana ada turun dari Jakarta itu masuk ke Surabaya suatu brand namanya Edam Burger zaman itu. Nah, Edam Burger menjawab tantangan masa karena 98 pada saat itu ada krisis dunia, dan dari tahun 98 ke depan itu banyak banget perusahaan dilikuidasi seperti sekarang ya. Jadi kayak mengalami krisis. Jadi banyak banget karyawan yang dilikuidasi, mereka dapat pesangon. Tapi mereka bingung, mau cari kerja nggak bisa, mau buka bisnis, they have no clue. Nah, mereka menjual kemitraan. Jadi kecil-kecil gitu, kayak outlet-outlet burger tuh banyak. Dalam waktu singkat, dalam 3 bulan di Surabaya, Edam Burger tuh berkembang pesat, Mas. Tiba-tiba dalam dalam 3 bulan tuh sudah ada kurang lebih 50-an outlet. Which is, akhirnya kita, ini anak selatan ya, pakai bahasa which is, gitu kan. Oke. Sabingap. Aduh, anak saya sudah ABG, Mas, jadi susah gitu kan, ketularan namanya. Iya. Cuman yang ini Inggris medok, yang mereka Inggris British gitu, susah. Beda. Nyampur. Trilingual jadinya ya, Kak ya. Aduh, anak selatan gitu. Iya. Nah, akhirnya kita buka tuh yang kita kan kalah saingan ya, ya udah kita ya udah akhirnya kita mikir oke lah, kita harus come up dengan suatu ide yang baru, karena kalau konsep burger dan marketingnya yang bagus, udah pasti bagusan mereka. Bahan baku dan pelayanan lebih standar, udah pasti lebih standar mereka, karena mereka sudah punya SOP, mereka sudah punya pengalaman, mereka juga timnya itu mungkin orang yang sudah pernah bergelut di bidangnya gitu ya. Dan kita kan masih anak yang masih berusia 19-20 tahun dan nggak punya pengalaman gitu ya, dan masih mencoba-coba. Akhirnya alhamdulillah dalam 3 bulan juga penjualan turun drastis karena kita kalah dengan Edam Burger. Dan tepat di masa puasa itu penjualan benar-benar drop dan akhirnya kita tutup. Ya, jadi outletnya sukses tutup nangkring depan rumah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba pasti stres dong ya kayak gitu ya. Kenapa sih stres banget ya kan? Biasa pegang uang kerincing banyak kan, ini dompetnya jadi ringan gitu. Aduh, nggak apa-apa, dalam hidup kan selalu begitu ya. Tapi nah akhirnya kita yang kemudian kita sempat pergi ke Qatar karena pada saat itu orang tua kebetulan kerja di Qatar. Kita bukan keluarga yang kaya ya, walaupun kerja di luar negeri, tapi memang orang tua dapat tiket setahun sekali balik ke Indonesia. Fasilitas dari perusahaan. Nah, daripada mereka yang balik, mereka minta kita untuk pergi ke sana. Karena mereka dari telepon tuh ngomong, ini kenapa sih kok kayaknya hidup segan mati tak mau, tapi kita kan nggak cerita kan kenapa gitu kan. Baik. Gimana outlet bagus gitu. Kita cerita kan kayak gitu kan. Padahal lagi digempur sama Edam Burger. Udah habis lah. Kita kan biasa nggak mau nyusahin orang tua, malu dong. Yeah. Akhirnya kita ke Qatar. Nah, pas di Qatar kita bengong tuh kan sebulanan ya. Nah, pas sore keluar, jalan-jalan sekitar apartemen, itu kok ada di pojokan tuh rame banget. Ini orang lagi ngapain? Kok banyak mobil berhenti, terus banyak orang datengin mobilnya, offering something gitu kan, nggak ngerti bahasanya gitu kan. Cuma, wah ini kok apa gitu. Akhirnya kita datengin, oh ternyata orang jualan kebab. Wih, apa ini kebab gitu kan. Ternyata di setiap pojokan itu ya, kalau di kebab di tempat kebab, ada daging gede gitu kan, wah muter-muter gitu, terus baunya itu bener-bener yang wah kan dibakar ya, wah baunya tuh mengintimidasi satu ruangan tuh baunya gitu kan. Wangi kebab gitu ya, daging asap gitu ya kayak. Itu kayak di toko-toko sushi tuh yang ada kucing manggil-manggil, nah ini berasa sini gitu kan. Itu jadi kayak wah ini apa gitu kan. Kita cobalah itu kebab, kita try dan kemudian kita baru sadar, oh ini ternyata konsepnya grab and go food, sama yang kita jual di outlet kan. Nah, kenapa konsep ini tidak kita coba untuk kita bawa ke Indonesia? Karena pertama ada center point of attraction, yang kedua take away food, dan yang ketiga sebenarnya kan konsepnya juga bisa kita buat konsep seperti kayak fast food juga ya, jadi nggak harus yang fresh dimasak itu enggak gitu. Nah akhirnya kita nanya tuh ke maid. Kebetulan kita punya maid yang datang seminggu 3 kali orang India. Dia bisa buat kebab. Kita bawa bumbunya tuh dari Qatar. Kita cobalah di Indonesia. Nah, nih lucu lagi. Saya punya semacam
korban untuk bagian tester gitu ya, yang don't worry, dia masih hidup dan masih sehat sampai sekarang. Oke. Nah, korban saya itu adalah tetangga-tetangga sebelah rumah, ya, yang biasa saya cobain. Tapi mereka rela loh, mereka yang nanya, "Suami bilang, ada tester nggak?" gitu kan. Nah, pada saat itu kita cobain. Bro, iya, aku ada tester. Mau, sini, mana kirim rumah, gitu kan. Pas kita kirimin, kata dia, "Iki opo toh?" kata dia. "Iki opo, kok nyegrak-nyegrak gini rasanya, apa ya, setengah-setengah," gitu kan. Terus, ini kebab, masakan dari Timur Tengah. "Opo ini?" Aduh, gitu kan. "Loh bro, kamu mau nggak beli ini?" gitu. "Sebulan sekali deh," gitu. "Aduh enggak deh, kayaknya rasanya kok aneh ya, terlalu cengkeh, kapulaganya terlalu strong," gitu kan. Nah dari sana kita mikir, waduh kalau kita bawa bumbunya dari Qatar, otomatis cost-nya mahal. Yang kedua rasanya nggak sesuai. Yang ketiga kita kan juga harus sesuaikan dengan penjualan di gerobak ya, rasanya pun harus disesuaikan. Akhirnya ya udah, kenapa nggak kita rubah dengan bumbu-bumbu lokal. Singkat kata, kita coba untuk tester gitu ya, bumbu lokal. Apakah saya yang mencoba dan saya yang masak? Oh tentu tidak. Ya, kalau banyak orang, kalau saya yang masak, tidak akan jadi seperti ini. Sebenarnya simple pada saat itu ada Neni yang ngurus anak-anak tuh pintar masak. Nah, kita minta tolong beliau untuk coba untuk remake dari resepnya, dan alhamdulillah kok ya perjuangannya lama ya, 3 bulanan itu bisa gitu loh, akhirnya sampai ketemu formula yang oke. Saya cobain lagi tuh tetangga gitu kan, bro ada tester lagi, mana? Tapi yang kemarin enggak, yang kemarin moh aku katanya gitu kan, rasanya aneh gitu kan, coba dulu. Nah akhirnya kita cobain, nah dia suka. Ternyata kata dia, ini dia aku suka, ini rasanya somewhere in between antara burger dan hotdog, tapi ini bentuknya kebab, aku suka nih, ini pasti bisa diterima oleh market. Dan rasanya pun rasa Jawa, rasa medok gitu kan, orang suka. Akhirnya dari sana, kita buka tuh gerobak 6 yang tutup tadi, masih ingat kan depan rumah? Nah, kita buka satu, alhamdulillah gitu ya. Hari pertama orang datang gitu ya, seret. Dia cuma ngeliatin lama gitu kan, kebab, mungkin pikirannya dia gitu ya. Langsung dia ngomong gini, "Mbak, martabaknya 1, jangan lupa potong 6." Lah kok martabak Pak? Gitu kan. Loh Mbak, gerobak putih itu biasanya kan jualan martabak gitu kan. Oke, dari situ make sense ya. Karena di Surabaya itu kan banyak banget gerobak putih. Selalu orang identiknya dengan jualan martabak. Nah, akhirnya kita mikir, oke, gerobaknya harus dibuat yang eye-catching, yang anak muda. Kalau gerobak muda, akhirnya kan orang-orang tertarik ya, membedakan dengan yang lain. Kita punya identity, karena saya anak komunikasi. Oke, kita rubah, kita desain, kita warna. Akhirnya kita tulis pakai zaman dulu ya Mas, Corel Draw. Wow, itu udah paling keren tuh ya, Corel Draw gitu kan, kebab gitu kan. Terus dicetak, dilaminating. Oh, zaman dulu udah paling keren. Besoknya lagi orang datang gitu kan, ada gambarnya gitu kan. Kalau martabak kan kotak ya, kita kasih gambar gulungan gitu ya. Orangnya datang. Lama gitu, mungkin dia mikir ini apa gitu ya. Mbak, jualan lumpia ya? Lumpianya 5, jangan lupa daun bawang gitu kan. Kacau banget. Susah ya orang Indonesia, itu Surabaya dijualin kebab gitu kan. Dan akhirnya ya udah, kita yang pelan-pelan edukasi, dan alhamdulillah kok orang nerima dengan bagus, karena taste-nya masuk, harganya pun oke, dan ini kan sesuatu yang baru ya di Surabaya, cenderung orang suka dengan sesuatu yang baru. Oke, Mbak Kanilam, berarti ini jadi kayak market leadernya buat kebab gitu ya, Kanilam ya? Benar. Salah satu susahnya itu setahu aku ya, berarti buat edukasi masyarakatnya ya Kak ya? Iya. Biar tahu ini apa gitu loh. Tapi memang maksudnya edukasi itu to be honest, harganya nggak murah ya, dan nggak mudah. Itu beda tipis antara kita sukses ataupun kita sebenarnya udah hampir gagal, tuh beda tipis. Jadi kita harus one step ahead, harus smarter. Nah pada saat itu karena saya anak orang komunikasi, jadi kita mainnya lebih ke arah ya udah gimana caranya kita ngait media pada saat itu. Nah, saya cukup, ya alhamdulillah ya, di bidang komunikasi kita tahu bahwa bad news is good news, tapi nggak cuma sekedar bad news. Nah, akhirnya kita coba buat tuh pencitraan pada saat itu. Udah anak muda, nikah 19 tahun, kuliah di UNER, pada saat itu saya harus drop out, karena to be honest, saya harus milih antara keluarga, bisnis, atau kuliah. Dan nggak bisa semua, Mas. Anak saya 3, saya nggak bisa, mau dipaksa-paksa gimana, saya nggak bisa juga, akhirnya ya udah kita milihnya adalah bisnis sama keluarga dulu. Kalau kuliah mah ntar diterusin gampang ya, bisa. Nah dari sana kita ngomong kita drop out sekolah.
Dan media suka banget tuh cerita itu, tapi kan kesannya kayak udah jatuh banget kan. Tapi kemudian kita Mm-mm. bangkit, kita punya Oh. lebih dari berapa outlet, dan itu terus berkembang. Nah, dengan adanya sentuhan media, itu benar-benar merubah semuanya. Akhirnya dari media-media lokal, tiba-tiba nih Kompas hubungin, kita boleh nggak kalau Oh. lihat apa namanya outlet ya, kita mau zaman dulu ya, itu kan TV Iya, iya. apa gitu ya, masuk majalah, masuk koran gitu kan, boleh nggak datang? Kita banyak banget tuh didatengin sama media-media. Dan emang apa ya, kebetulan karena saya orang komunikasi juga, I know how to treat media gitu kan. Jadi kayak Ah. kayak kita berteman baik, kita selalu kasih mereka apa update yang terbaru, walaupun kadang mereka nggak nanya, kita sudah apa kayak ngubungin duluan gitu kan. Dan terus juga at the end of the day main lagi Mas sosial media zaman itu zamannya Friendster, saya masih ingat banget. Orang di Ah. Friendster zaman dulu ya, cari jodoh atau cari apa, kita jualan Mas. Lumayan tuh Oh, sekali pada zaman kan. Friendster udah tahu cara jualan di sosial Wah, media dong. Waduh, pertama jualan mantap. banget ya zaman dulu, iya gitu. Sosial Jadi media emang marketing jadi udah zaman Friendster udah ada ya, Kak ya? zaman Friendster, zaman apa itu ya nggak salah ya, Yahoo itu udah kita main banget juga. Wah, Zaman apa sih itu dulu, apa yang MSN tuh pokoknya ada iya MSN, page-nya Yahoo MSN, ya pernah tahu. itu ya. Wah itu zaman itulah itu kita sudah main semuanya. Oke. Berarti Seperti lantas teknologi selalu diupdate ya ke Bapak iya, Barafi ini. benar. Oh, jadi ini menarik loh. Jadi di masa itu eh, even kayak internet kan belum secanggih sekarang kan, tapi walaupun belum secanggih sekarang tapi udah masuk ke sana gitu loh. Benar. Wow. Dan yang Oke, saya oke. cukup beruntung adalah kebetulan ayah saya dulu bekerja di bidang IT juga gitu kan. Jadi di rumah itu selalu zaman dari SMP ya, zaman saya SMP itu waduh berapa tahun lalu. Aduh internet itu masih barang mahal, orang tuh masih ke warnet. Tapi saya sudah punya Iya. my own komputer dan sambungan itu dari rumah gitu kan. Oh, Dan saya iya, bisa anak iya, iya. tunggal, otomatis saya menguasai semuanya sendirian kan. Jadi ini udah terbiasa gitu. Saya ngerti banget tentang dunia dunia apa sosial media, dunia internet early stage-nya ya. Jadi lumayan saya cukup cukup apa familiar. Jadi itu merupakan advantage juga sih pada saat itu. Oke. Oke, oke, oke. Terus kalau sempat kita trace back ke belakang lagi nih ya, Kak ya. Kan sempat inspired by teman yang punya Carry. Terus mulai usaha sendiri, jatuh, bangun lagi. Itu eh, gimana sih motif, bukan motif, kayak drive apa ya bilangnya ya? Gimana supaya bisa tetap harus selalu push forward, selalu maju, selalu semangat, selalu meskipun down bisa naik lagi itu gimana sih Kak kayak gitu loh. Itu loh yang aku Iya, bingungin. iya, iya, benar. To be honest, emang hidup nggak mudah ya, Mas ya. Iya kan, Iya. kayak kita kuliah aja sering remedial ya. Jadi, I know how it feels. Sama dalam hidup sama. It's not easy at all to be honest. Bener-bener setiap stage dalam berusaha itu pasti punya challenge-nya sendiri. Jadi kalau orang bilang kadang, tapi kamu sekarang kan udah enak, udah begini, enggak juga. Kata siapa gitu. Every stage selalu ada challenge-nya masing-masing. Dan itu totally berbeda dan kita selalu belajar. Bener-bener beda karena konteksnya pun beda. Contohnya sekarang corona. Ini kan semua perusahaan apapun suffering ya. Apa pernah tahun-tahun sebelumnya nggak pernah parah seperti ini. Tapi kita harus belajar dan kita harus bisa beradaptasi. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi lah itu yang paling basic dan yang paling diperlukan dalam berbisnis. Jadi kalau menurut saya, bisnis adalah bagaimana kita constantly learning dan constantly beradaptasi dan constantly untuk apa ya, terus merubah. Karena nggak ada yang namanya perusahaan itu terus seperti itu. Perusahaan itu harus terus berubah dan berubah bentuk every time. Dan apa ya? Kalau mungkin personally, apa yang buat saya apa ya terus maju, mungkin ada satu sih cerita ya yang membuat saya akhirnya oke, kamu mau nggak mau harus jalan, kamu harus sukses, kamu harus bisa. Karena pada saat itu saya anak tunggal, and my mom and my dad tuh kayak apa ya, bener-bener berharap pada saya gitu kan. Tapi saya sempat mengecewakan ibu saya banget dengan keluar sekolah kuliah. Nah itu ibu saya tahu banget tuh kecewa. Tapi kan pada saat itu nggak ada pilihan ya, nggak bisa semua saya handle. At the end kita harus memprioritaskan apa yang penting pada saat itu. Nah, ya udah saya bilang
bilang sama diri saya sendiri, oke, sehari ini saya mengecewakan ibu saya karena saya harus keluar kuliah, gitu kan. Tapi at the end of the day, saya akan buktikan bahwa saya bisa membuat orang tua saya bangga. Nah, dari sana benar-benar nggak ada look back lagi ke belakang, ini gimana susahnya atau apa, ya udah dijalani. Dan pada satu saya sadar juga bahwa bisnis itu bukan lagi sekedar dagang, karena kalau dagang kan ibaratnya kita jualan misalkan nih satu botol kali 100 berapa, untungnya satu botol 100 berarti kali 10 berapa gitu kan, atau mungkin kita jualan mouse ya. Nah kalau kita mau jualan kayak gitu, mau sampai kapan? Karena kenyataannya bisnis makin besar, modal yang diperlukan makin besar juga, and I don't have capability untuk menyediakan modal, dan pasti akan kalah dengan modal-modal besar kan. Sedangkan kita mau cari investor kita belum punya nama, siapa nilam gitu kan, gak ada yang akan percaya. Akhirnya at the end of the day, saya cuma sempat ngeliatin pada saat itu, McD, kenapa McD itu bisa di mana-mana? Seperti halnya KFC, ya. Dan pada saat itu ada Wendy's, ingat zaman dulu kan Wendy's dan Hardee's ya, zaman dulu. Kenapa kok brand-brand Amerika ini bisa di mana-mana? Saya merhatiin gitu kan. Terus saya lihat gini, oh, they sell all about opportunity gitu kan. Mereka menjual opportunity. Dan akhirnya saya pikir, oh iya, kalau Baba Raffi yang saya lakukan ini, BTW ya, Baba Raffi itu nama anak saya, Raffi. Jadi seolah-olah yang punya tuh orang Arab gitu ya, sorbakan gitu kan, dari Turki gitu ya. Padahal kan yang punya manis-manis Baba Jawa ya. Itu masalah persepsi. Jadi ya, kembali lagi bagaimana kita bentuk branding. Nah dari sana akhirnya kita mulai mikir, ya udah, sebentar, saya tadi ngomong apa ya? Tuh kan jadi lupa. Ini Kak, dari McD nggak? McD, merhatiin McD opportunity. Opportunity. Jadi mereka kan they sell about all opportunity ya. Jadi kalau saya udah buat Baba Raffi pada saat itu akhirnya berkembang sampai 20 outlet punya saya sendiri. Ini kan sudah ada track record, sudah ada sistemnya, ada SOP-nya tentang bagaimana pelayanan, bagaimana kita gramaturisasi daging, sayur, dan lain-lain, bagaimana sistem setor uang, survei lokasi, kan sudah ada semua ya. Nah, bagaimana kita bisa menjual potensi yang sudah kita lakukan ini, orang mau beli brand kita, mau beli bisnis yang seperti kita lakuin kepada orang lain, dan itu bisa dapat yang namanya capital amount of money. Contohnya begini, kayak McD. McD kan dari Amerika ya, dari Amerika. Kenapa kok dia bisa buka di negara-negara lain? Pasti kan yang dia jual adalah namanya, ya kan? Nah, karena dia sudah punya experience selama berapa tahun menjalankan bisnis, otomatis orang kan harus bayar sejumlah uang untuk bisa membuka hal yang sama dia terapkan di Indonesia. Benar kan? Nah, ini saya coba aja, saya baca-baca sih tentang McD itu. Waktu itu kan Google juga udah ada ya. Zaman dulu sudah ada ya. Maaf, Iya. Ini banget zaman dulu juga. Nggak purba banget lah ya. Nggak purba banget. Akhirnya kita belajar gitu kan. Dan akhirnya kita juga sempat ikut consulting tentang franchise pada saat itu. Nah, kita belajar, oh ternyata caranya adalah kita doing franchise. Franchise itu adalah menjual experience selama berapa tahun yang kita sudah lakukan dengan branding yang sudah ada dan sistem yang sudah ada, kita duplikasi kepada orang lain. Jadi itulah yang what we call by reselling franchise gitu kan. Dengan masa kerjasama tertentu, biasanya 5-10 tahun. Nah, yang kita maksud di sini yang kita ambil adalah 5 tahun. Akhirnya saya coba tuh jual ke orang lain. Akhirnya di Surabaya tuh ada yang jual gitu kan. Baba Raffi milik Mr. A, Baba Raffi milik Mr. B, Baba Raffi milik siapa gitu kan. Dan akhirnya kok di Surabaya jalan. Nah, kita coba nih jual ke Malang. Malang jalan, Jogja jalan. Akhirnya kita ikut ke asosiasinya. Kita ikut ke asosiasi, kita ikut ke pameran expo-nya, dan akhirnya kita dibawa tuh, karena ternyata ada ya asosiasinya. Nah, kita belum tahu pada saat itu. Akhirnya kita masuk ke sana, dan terakhir tahun 2008 kita masuk ke Jakarta. 2008 kita masuk ke Jakarta. Jadi memang apa ya, konsep itu cukup berjalan pada saat itu ya, pada saat itu. Karena kan kembali lagi, sebuah konsep itu bagus, tapi nggak bisa selamanya. Karena at the end of the day, segala sesuatu di dunia ini kan selalu berubah. Nah, ada expiry dates-nya. Yes, untuk beradaptasi. Dan sekarang Mas, zaman corona, coba lihat semua restoran tutup, ya kan? Yang semua struggling bayar antara kos sewanya, biaya karyawan, juga orang struggling untuk bayar biaya operation, benar nggak? Kira-kira bagaimana untuk bisa bertahan? Nah, tahun ini 2020 udah beda lagi dengan tahun 2008-98 ya. We have to change. Change-nya gimana?
Kalau yang sudah kami lakukan sekarang adalah we start to moving on sistem yang kita sebut dengan ghost kitchen atau virtual kitchen atau cloud kitchen, banyak banget, you name it gitu kan. Tapi kalau kita ngomong di Amerika, ghost kitchen itu sebenarnya sama yang seperti sudah dilakukan oleh Baba Raffi. Ghost kitchen itu adalah contohnya nih, kita buka gerobak, kita buka toko yang hanya take away ya. That's what they call by ghost kitchen. Tapi kalau di sini, kita tahu nggak Mas, harga sewa tempat tuh berapa? Contohnya, belum tahu sih, Kak. Belum tahu. Saya share ya. Kita buka gerobak di contohnya di Indomaret, Alfamart. Gerobak kalau contohnya lagi kontainer, ya. Halo? Iya, halo. Cek. Ini kayaknya agak nge-lag ya, Kak. Teman-teman, yang lain agak nge-lag atau gue doang? Cek. Halo? Halo. Iya, Mas. Halo? Kanilam agak nge-lag ya? Iya, sorry. Tadi Iya, gak apa-apa. Oke. Ya, jadi contohnya aja, seperti di Indomaret, harganya start from 600.000 sampai 900.000 untuk gerobak, ya. Dan ada lagi, kalau misalkan kontainer, harganya start dari 3 juta sampai 5 juta per bulan. Sampai, bahkan even ada yang sampai 10 juta, tergantung lokasinya. Nah, Mas, to be honest, dengan persaingan yang sudah semakin luar biasa seperti sekarang, belum lagi kita bayar untuk sewa karyawan, ya kan, dan biaya tempat, juga dengan biaya operation, sangat susah untuk bisnis sekarang. Kalau kita buka ya bisnis, itu untung. Karena semua keuntungan kita sudah akan habis untuk bayar semua itu. Bahkan di Indonesia, bayarnya itu Mas kadang, ngerti nggak? Setahun di depan. Mana ada orang punya uang setahun di depan, gitu kan? Belum juga dagang. Very hard. Jadi saya mulai berpikir, ini sudah tidak profitable lagi, gitu kan? Dan buat apa kita buka outlet lagi? In my opinion, ya, itu sudah tidak menguntungkan lagi. Nah, that's why kita setahun terakhir sebelum kemarin corona, dari 2019, saya sudah mikir, ini sudah tidak menguntungkan lagi dan kita harus move virtually or benar-benar buat cloud kitchen. Apa yang dimaksud dengan cloud kitchen? Cloud kitchen adalah kita rubah outlet-outlet tadi. Betul. Ya kan? Daripada kita sewa, kenapa kita menggunakan apa yang Halo? Cek. Iya. Mas, iya. Iya. Ya. Jadi daripada kita buka outlet, kenapa kita tidak memanfaatkan aset yang sudah ada? Ya kan? Betul. Everything now is all about sharing asset and sharing ekonomi. Sekarang semuanya. Betul. Dan Kolaborasi. kita harus melakukan buat apa kita investing kontainer? Buat apa kita investing gerobak? Buat apa kita investing kafe? Sekarang semua orang pesennya lewat GrabFood dan Gojek. Udah malas Mas keluar orang-orang. Nah, itu adalah peluang. Kita sudah connect to internet, kita sudah connect to Grab, kita sudah connect ke Gojek. Dan sekarang sudah ada aplikasinya yang bisa menggabungkan semua. Aplikasi keuangan, aplikasi inventory. Nah, kita harus beradaptasi dengan apa yang ada di market. That's why we go through yang namanya cloud kitchen. Kita tap in yang namanya outlet-outlet itu di rumah masing-masing. Halo? Iya, Mas, kok enggak, ini kayak internetmu lancar ya? Yang kayaknya Kanila agak nge-lag deh, Kak. Oh, sorry. Tadi gambarnya patah-patah juga. Oke, siap. Kalau nggak kuat pakai internet yang nggak pakai video juga nggak apa-apa kok, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi memang akhirnya kita tap itu yang namanya restoran di masing-masing rumah orang. Ya, orang-orang yang mau menjalankan usaha atau menjadi mitra kita. Mereka nggak harus lagi invest di dapur, mereka nggak harus lagi invest di peralatan, ya kan? Bahkan yang melakukannya bisa mereka sendiri. Jadi bisnisnya lebih sustainable. Semua cost yang keluar itu di cut off, ya. Dan listrik paling penambahan berapa? Nggak terlalu banyak, ya kan? Atau mungkin sewa tempat udah nggak ada karena kan di dapur mereka kan. Dan itu menjadi salah satu benefit bisnisnya lebih sustainable.
Dan konsep ini kemarin, tahun kemarin, saya kebetulan mewakili Indonesia untuk menjadi delegasi di Chile pada saat itu. Mereka bicara tentang dari online to offline. Online to offline udah biasa ya. Sekarang dari online to offline. Kalau mereka sudah kembali karena sudah terlalu digital, nah mereka harus kembali lagi ke offline-nya seperti apa. Nah, itu. Nah, kita memberikan solusi bahwa yang namanya bisnis sekarang itu sudah tidak masuk lagi dengan semua komponennya, komponen cost, untung, komponen biaya dan lain-lain. That's why saya bawa konsep ini dan kita bekerja sama dengan Kemensos ya dan juga Kemenkop. Kita pemberdayaan perempuan. Dan konsep ini saya bawa dan sudah saya terapkan di Indonesia. Dan alhamdulillah konsep ini bisa mereka terima dan kita menjadi juara pertama untuk Asia Pacific Conference di Chile. Jadi memang ini sangat bisa dilakukan ya, sangat simple dan lebih sustainable. Karena sekarang bisnis tuh Mas bukan lagi saya punya 1.400 outlet, saya punya di setiap pojokan jalan, saya punya 500 karyawan, 5.000 karyawan. No. Everything now has to be lean, ya, simple, ramping. Dan sekarang, bagaimana kita bisa meng-cut cost, semua cost, dan bisnis bisa lebih sustainable. PR-nya itu. Jadi dunia selalu berubah, Mas. Dunia selalu berubah. We keep learning, we keep open our eyes, gitu ya. Dan kita harus selalu, kalau ditanya, Mbak Nila, bisnis tuh kapan sih saatnya harus pivot dan harus berubah? Every time. Oke. Tapi pivot itu kan macam-macam ya, Mas. Nggak selalu pivot dalam gede gitu kan. Mungkin divisi harus pivot, satu divisi, satu unit bisnis harus pivot. Jadi memang bisnis selalu berubah. Oke. Terus Kak, itu kan managingnya gimana sih Kak? Dari managing ininya, dari kan timnya pasti banyak banget dong kan Nila. Udah sekian outlet itu. Terus managingnya dari misalnya timnya awalnya kecil gitu sampai gede gitu, gimana caranya tuh Kak? How to manage it-nya? Oke, jadi memang ketika di awal jujur memang hiring orang itu berat ya, karena gini, kita mikir, aduh sekarang aja udah ngap-ngapan, gimana caranya mau hiring orang, bener kan? Itu yang ditakutkan oleh semua pengusaha ya. Tapi ya memang benar, kalau kita nggak hiring orang, kita melakukan semua sendiri, udah pasti bisnis nggak akan bisa besar gitu ya. Cuman hari gini juga harus wise. Kalau zaman dulu, cost manusia itu murah. Sekarang, cost manusia very expensive dan biaya operation itu sangat mahal. Jadi memang sekarang kita harus benar-benar ngitung untuk penambahan karyawan dan bisnis yang mau kita jalankan. Karena dunia udah berubah ya, dunia sudah berubah tidak seperti dulu. Dan kita bisa simple gantikan dengan suatu sistem aplikasi yang sangat membantu sekarang. Tapi kalau zaman dulu, saya simple aja, karena emang bisnis saya itu bisnis yang padat karya. Contohnya nih, belanja sayur. Tadinya saya udah mastery, saya udah punya langganan, saya tahu kan mau ngambil di sini, ya udah digantikan orang aja. Nah, daripada saya belanja sayur sendirian, gitu kan, nganter-nganter ke outlet-outlet, ngerapiin, nyuciin, bersihin apa segala macam, ya udah saya kasih orang aja contohnya, ya kan, yang bersifat operation dan saya sudah mastery. Makin lama, operation sudah ini, saya tinggal ngurusin akuntansi, pencatatan, administrasi dan lain-lain. Aduh udah kacau nih, ngurusin catatan aja udah salah-salah mulu gitu kan, udah nggak ngerti lagi nih bukunya di mana atau whatever gitu ya. Saatnya hire orang yang lulusan akuntansi gitu kan. Ya udah simple kegiatan administrasi dan lain-lain, tapi uangnya tetap saya pegang ya. Mereka tidak saya kasih akses ke uang. Nah, dari sana akhirnya dia yang pelan-pelan menggantikan tugas saya untuk di administrasi. Lama-lama juga kok karyawan saya yang di outlet udah banyak dan ada pekerja operation, ada administrasi, saya butuh untuk kayak kepalanya. Nah, saya mulai cari untuk koordinator gitu ya, atau supervisor. Nah, mungkin bahasa simpelnya. Akhirnya supervisor kan bisa menangani untuk level operation aja ya. Makin lama, aduh saya kayaknya makin lama juga ini kantor di rumah gitu ya, udah mulai bengap, nggak bisa nafas, udah kita harus mulai sewa kantor gitu ya. Sewa kantor sendiri rumah sih, jangan dipikir apa ya, zaman dulu kan ya sewanya rumah tetangga gitu yang kosong disewa. Kita pindah ke sana, tapi kalau operation ini kan sudah sibuk ya, keluar-keluar terus dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sedangkan saya perlu dibantu nih untuk konsep, misalkan brandingnya, untuk konsep kalau ada misalkan karyawan yang bermasalah itu bagaimana saya perlu dibantu untuk penyelesaian. Bahkan contohnya misalkan nih
nego ke supplier gitu kan, itu harus orang level tertentu ya. Akhirnya saya mulai hire manager. Dari kontrakan yang rumah tadi akhirnya bisa pindah ke ruko. Nah, pindah ke ruko ternyata pelan-pelan Mas, cicilan 15 tahun, don't worry ya, kalau pengusaha mah cicilan dipanjangin, kalau ada 50 tahun, 50 tahun dah ya. Nah, don't worry, kelihatan aja keren ya. Nah, akhirnya ke ruko, oh kita mulai bisa tuh hire. Oh anak, kalau dulu kan nggak ada yang mau kerja di rumah Mas, gitu. Boro-boro orang ngelamar kerja aja bawa amplop ngeliatin kantornya rumah, mereka lewat ya gitu kan. Tapi kalau di ruko, anak UNER, anak ITS udah mau Mas kerja di kita. Wah itu kan udah lumayan ya. Iya, Dan lumayan itu ITS. totally bringing aura yang beda. Anak ITS, anak UNER itu adalah orang-orang yang brilian gitu kan. Wah itu rasanya seperti kayak apa ya, ketemu dengan orang-orang yang very talented itu kan kita bisa apa ya, bisa banyak brainstorm, bisnis kita bisa lebih cepat, jalan lebih lancar. Dan itu benar-benar percepatan Mbak Raffi di sana. Dari sana akhirnya kita bangun tim terus konsepnya adalah begini kalau bisnis. Kita harus membayar orang untuk menggantikan waktu kita, ya. Seperti itu. Karena kalau kita sudah mastery, jangan di-handle terus. Karena kalau kita sudah mastery dan kita handle terus, kemampuan kita cuma segitu aja. Sayang kan? Nah, that's why kita harus kasih ke orang dan kita move ke hal yang lain. Memperbesar potensi, memperbesar network, mengolah keuangan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi memang harus mau berbagi penghasilan. Tapi don't worry, kan dia juga kita target. Kita bilang, biasanya kalau misalkan saya sendiri yang handle, saya bisa dapat 500. Saya hire kamu, dan kamu fokus di sana. Berarti kan harusnya dirimu bisa menghasilkan kurang lebih 700 dong, gitu kan. Tapi tentunya nggak langsung, karena juga butuh waktu untuk belajar. Kan sambil kita kawal juga. Sedangkan kita bisa fokus ke hal yang lain, untuk ekspansi yang lain. Pelan-pelan, time to time. Dan alhamdulillah, ya, Mbak Raffi berkembang sampai sekarang. Berkembang pesat sekali. Aduh, sampai dekat rumah saya juga ada loh. 16 tahun, Mas. Aduh, lama itu. Oke, terus sampai jadi dari brand udah nasional, terus sampai dibawa keluar itu gimana ceritanya, Kak? Ya oke, jadi memang 2008 kita mulai pindah ke Jakarta. Nah, ketika di Jakarta itu benar-benar jadi titik poin kita di mana banyak banget orang yang akhirnya bertanya, kalau saya mau bawa ke Malaysia, saya mau bawa ke negara lain seperti apa. Dan memang di Jakarta kan network-nya lebih bagus ya, dan kita terpapar oleh networking internasional, seperti contohnya ada seminar, ada grup-grup bisnis gitu. Nah, akhirnya itu yang membuka kita untuk bisa naik ke level internasional. Tadinya kita yang nawar tuh juga teman-teman sendiri sih, temannya teman gitu kan, mungkin networknya teman gitu kan. Tapi makin lama kita juga aware dengan adanya suatu teknologi. Kalau mungkin sekarang udah biasa ya, tapi kembali lagi 2008 yang namanya SEO, Search Engine Optimizing, atau what we call by ada satu lagi namanya Google Ads, itu adalah satu hal yang orang masih belum aware. Tapi kita sudah aware pada saat itu. Kita mikir, orang sekarang cari sesuatu, itu pasti di Google, ya kan? Mereka akan ketik. Dan ketika mereka ketik Google, akhirnya mereka tahu, oh ini yang menjual. Dengan kata kunci atau keywords tertentu kan, kita jadi pasang beberapa kata kunci. Nah, misalkan pada saat itu akhirnya kita coba untuk menjual ke Malaysia, otomatis kita targetnya adalah Malaysia. Kita cari usia berapa yang menjadi target kita untuk menjadi investor. Dan kemudian juga jenis kelaminnya apa misalkan ya. Terus kalau orang yang level atas yang punya uang sekian M misalkan, itu pasti orang yang biasanya terpapar oleh misalkan hoki, atau mungkin terpapar dengan traveling gitu ya, terpapar dengan Paris gitu ya, terpapar dengan brand-brand luxury. Nah, itu kita tembak. Kita bisa very spesifik menembak di sana. Karena everything is all about database, benar kan? Nah, itu kita lakukan banget. Kita juga waktu itu masih melakukan expo. Jadi kita dibantu untuk pemerintah expo, ada di Malaysia, Singapura. Tapi itu honest, expo cost-nya sangat mahal. Walaupun kita dibantu pemerintah, tapi kita juga masih mengeluarkan uang. Dan cost-nya sangat-sangat mahal. Jadi, kita yang menurut kita paling oke adalah melalui Google Ads. Nah, seperti itu. Dan itu orang akhirnya cari kan, misalkan franchise, food chain, kebab, atau investor, atau the largest kebab chain, seperti itu kan. Mereka cari kata-kata kunci tertentu. Akhirnya ketika nyambung ke mereka email-emailan dengan kita. Nah, email-emailan, kita kirim company profile, mereka tertarik, oke, kita minta mereka untuk datang ke Indonesia dulu.
Nah, kalau di Indonesia prosesnya seperti orang ini aja, apa ya, pacaran gitu kan. Kan lu siapa, gue siapa gitu kan. Ah, Dia harus mempresentasikan dirinya dia, kita harus mempresentasikan diri kita siapa. Lalu dia buat juga, kalau kamu mau buka Baba Raffi di negaramu misalkan, marketing planmu dan bisnis planmu seperti apa gitu kan. Kita harus tahu juga kemampuannya dia seperti apa. Kan nggak semua orang punya kemampuan yang besar juga kan. mm-mm, Dan kita juga masih baru, karena kita bukan perusahaan yang sudah established banget gitu kan. Jadi mm-mm. sama-sama kita melihat. Dari sana, setelah kita sama-sama presentasi, dia business plan, kita juga maunya begini, kita nego. Nah, kalau udah ketemu kesepakatan, kita tanda tangan agreement. Setelah proses pembayaran, nah akhirnya mereka belajar beberapa Raffi, mereka kirim orang 3 bulanan kurang lebih. Mereka Oke. tidak hanya belajar bagaimana membuat kebab, tapi mereka juga bagaimana menduplikasi kantor yang sudah ada di Indonesia untuk diduplikasi di negara mereka. Oh. Mereka juga menduplikasi bagaimana membuat kitchen ya, kitchen apa dapur pusat mereka buat di negara mereka. Nah, akhirnya proses itu tadi harus setelah dilewati, kita juga berangkat ke sana untuk menyetap itu semua. Tentunya dibantu dengan mereka juga, karena mereka yang tahu knowledge-nya ya, dan juga Hmm. legal staff-nya, dan juga termasuk Oh, iya, kebijakan iya. pemerintah, itu kita harus kerjasama banget. Mm-mm. Supplier dan lain-lain. Jadi akhirnya dari kerjasama kita tadi, kita juga berangkat ke Malaysia, kita trial and error segala macam, kurang lebih butuh setahun biasanya dari kita tanda tangan baru terset up dan outlet bisa buka. It's a very very long process, mas. Itu tidak mudah, tapi memang ya persisten aja, persisten, Hmm. nafas panjang. Kalau orang bilang nafasnya harus panjang. Iya, kan ini kayak long term banget ya, 16 tahun gitu loh, bisa sustain. Wah, the best Long banget way sih. to go, long way to go. Gimana yang baru belum mulai sama sekali. Waduh, bayanginnya juga, oh my God, Beda, 16 tahun. beda. Beda, janji jiwa aja juga dapat pendanaan cepet banget kok buka. Jadi memang Iya. kembali lagi, ini maunya Mm-mm. apa? Kalau kita kebetulan memang 100% masih belong to private ya. Kita belum ada Iya. investor, belum ada. Maksudnya dari yang apa venture capital atau apa kita belum ada. Kita masih belum membuka diri, kita tertutup gitu ya. Mm-mm. Tapi kembali lagi, memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua itu masalah bagaimana kita menjalankan bisnis gitu ya. Kalau emang kita mau open, monggo. Kita mau tertutup, close, monggo. Nggak ada masalah. Kembali lagi kepada masing-masing. Mm-mm. Oke, paham, paham, paham. Semoga nggak makin takut nih bisnis. Aduh, Aduh, nggak takut sih, cuma kayak semangat kan? Semangat kan? kayak aduh, kalau aku personalnya kan kayak orangnya nih kayak lebih ke perfectionist gitu kan, Mbak. Jadi kayak everything has to be think dulu, terus kebanyakan think, entar resikonya gimana. Terus kayak kayak perlu tahu risknya apa, tahu ininya apa. Tapi lama-lama jadi gak jalan gitu. Ah, keburu keburu expiry date-nya kayak expiry date-nya keburu ini, Mbak. Keburu hilang gitu loh. Kayak gitu. Jangan Itu terlalu how to itu mikirin. tuh gimana sih, Mbak? Kayak oh, jangan terlalu mikir ya. Jalanin aja. Jalanin aja. Bahkan kadang bisnis tuh ya, itu Oke. bukan masalah plan. Kalau orang bilang yang namanya plan itu gini, makin saya menjalani bisnis, saya juga makin nggak tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam bisnis. Cuma satu, persisten aja. Dan itu Oke. nafas panjang, beneran itu nafas panjang. Jadi kalau kita bilang, oh kan aku punya ide itu gitu kemarin, tapi udah dilakuin belum gitu kan? Nah kalau nggak Iya, dilakuin ya sama itu. aja. Terus dia juga Iya, bilang kadang, betul. eksekusiku lebih bagus. For now, you never know ke depan, gitu kan? Karena bisnis itu masalah nafas panjang. Dan keep changing, keep adapting, keep learning. Dan itu selalu itu yang harus kita terus apa ya pikirkan. Kita nggak bisa yang namanya oke sekarang kita market leader, ke depan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Dunia berubah Mm-mm. dengan very fast. Oke, terus eh, kunci persisten. Terus kan aku kalau ngelihat Kanilam tuh kayak positif vibes-nya itu, wah, positif vibes. Terus kayak semangat persisten tuh gimana sih, Kak? Aduh, gimana ya? Nggak tahu sih, itu kayak emang udah nature aja kali ya. Gini, semua masalah jam terbang sih, semua Oh masalah jam iya. terbang. Karena kadang gini, misalkan nih, enggak, saya juga ngerasa kok, zaman dulu, ngurusin pembantu gitu ya, kadang kan pembantu bermasalah ya, apalagi mak-mak dengan Betul. anak gitu ya, mau cut off pembantu aja, itu udah kayak masalah hidup banget gitu, hidup dan mati gitu. Tapi begitu handling masalah apa,
karyawan yang misalkan kita harus PHK karyawan gitu ya, kita harus restructure company gitu kan, kita harus apa namanya merubah arah perusahaan dan kita harus lay-off karyawan. Mau 100, 200, 300 sama aja loh, rasanya kayak nge-cut off satu orang sama aja, nggak ada bedanya. Dan everything masalah jam terbang. Kalau kita belum menjalani, kita akan memikirkan bahwa masalah itu tuh besar. Tapi ketika kita sudah punya jam terbang, oh biasa aja ya, dan kita sudah ngerti kan seluk-beluknya gitu kan, kita udah ngerti gitu. Oh ternyata caranya harus begini, cara ngomongnya harus begini, handlingnya seperti ini. Kalau di awal chaos dan kita ngaco, udah biasa kok. Don't worry, manusiawi sekali, itu biasa. Oke. Tapi kalau kita sudah punya jam terbang, oh kita kelihatannya aja. Karena kita udah pernah ngalami, jadi kan kita tahu ya, oh abis ini yang terjadi begini, abis itu begini, abis itu begini. Jalanin aja Mas, jalanin aja. Nggak masalah. Oke. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Bahkan di usia 26 tahun, saya pernah hampir bangkrut dengan hutang 14 miliar pada saat itu, ya. Dan Wow. itu company udah mau saya jual juga, tapi gagal. Dan udah nggak ngerti lagi harus gimana. Dan pada saat itu saya baru pindah dari Surabaya ke Jakarta, ya. Boyongan, saya nggak punya temen. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba dapat award dari Ernst & Young sebagai Young Entrepreneur. Wow, Gitu. Ernst Itu & Young. kayak, lu gimana sih? Gue mau bangkrut malah dikasih award. Kayak, mereka kan lucu banget ya gini. They even believe in me. I don't even believe in myself gitu kan. Jadi kan lucu banget ya. Kayak dunia itu serba kontradiktif. Tapi saya kemudian ngeliatnya gini. Oke, kalau mereka aja percaya kepada saya, kenapa aku tidak percaya kepada diriku sendiri? Pasti ada jalan. Dan saya tahu ketika ada suatu cobaan, Allah tuh pasti akan memberikan jalan gitu ya. Bukan tiba-tiba, saya usaha ikut Ya lomba. udah berikhtiar dulu lah ya. Iya, ikut lomba waktu itu saya ingat banget ada ikut lomba kayak apa women future leader. Saya kan nggak lulus S1 ya, jelas-jelas lulus S1. Dapat hadiah S2. Bingung dong beasiswa. Terus akhirnya saya nego sama kampusnya. I'm really in big trouble, saya udah hampir bangkrut, tapi saya punya pengalaman berapa tahun mengelola company, dan company saya sudah sampai internasional. And I'm just 26 years old, tapi saya benar-benar nggak ngerti harus mau diapakan company. Jadi saya mau belajar, saya dapat sertifikasi per subjek aja, saya nggak punya ijazah S1, ya, tapi tolong saya benar-benar pengen mengolah bisnis ini supaya jalan lagi. Akhirnya mereka kasih saya kesempatan gitu, karena ketika saya ikut tes, mereka juga ngeliat kemampuanmu oke juga gitu. Ya iyalah, gue bilang jangan rendahin gue banget gitu. Biasa nego. Udah minta tolong tapi tetap dablek ngeyel. Itu orang Surabaya kan ya begitu. Akhirnya mereka terima. Nah, saya belajar banget tuh karena teman-teman saya pada saat itu adalah orang-orang yang sudah di level director rata-rata. Ada di Castrol, ada di di BS Bank, dan mereka tuh udah level director semua karena kita ngambil yang kelas Sabtu Minggu ya. Dan saya belajar banyak tentang bagaimana cara mereka berpikir, menyelesaikan masalah, menggather dan mensolusikan sesuatu masalah. Dan itu saya kayak, wow, I do amazed by them. Dan 2 tahunku sekolah itu benar-benar pembelajaran yang luar biasa buat saya. Dan saya belajar bagaimana harus meng-hire the right talent ya. Kalau dulu karena saya masih muda, saya nggak mau Mas hire orang yang lebih tua. Ntar gue dipinterin gitu kan, nggak mau gitu kan. Ternyata dari sana saya harus belajar, oke, ini saatnya kita mengkombinasi, menaikkan orang dari bawah ya, tapi dari luar kita juga tetap harus ambil orang. Nah dari sana, karena tahun 2008 itu kan ada krisis ekonomi ya Mas ya, jadi makanya kita sempat juga jatuh. Akhirnya banyak banget perusahaan sama seperti sekarang di layoff orang-orangnya. Kita ambilin tuh orang-orang yang bagus-bagus, nggak ngerti lagi bayarnya gimana, tapi yang penting ya udahlah kita speak aja. Pengusaha itu kan dia speak ya. Utang-utang di restructure semua, kita ngomong Bapak daripada saya nggak bisa bayar, mending di restructure aja utangnya. Pak kalau saya bayar cicil kan lumayan Pak, daripada saya bangkrut Bapak malah nggak kebayar. Salah nego-nego kan. Jadi ya kita hadepin lah semua masalah itu, dihadepin aja. Mas bukan nggak bisa tidur, kagak bisa makan, enggak Mas, nasi liwet aja sepet Mas, ya Allah pusing kepala, tapi ya udah dihadepin gitu kan.
Jadi dari sana kita juga lay off karyawan ya, dan kita tetap malah lebih gila lagi, kita pindah kantor ke gedung karena kantor kita tuh ada berapa kantor, rumah-rumah ya, itu malah kosnya malah lebih mahal. Gimana cara bayar kantor, nggak punya duit, utang banyak banget, udah mau bangkrut pula. Ya nego-nego lah, Pak, Bapak, ini prospek bisnis kita ke depan oke banget. Cuman emang ya kita butuh kantor. Bapak daripada tokonya tutup nggak jelas begini, hidup segan mati tak mau, mending kita sewa, kita rawat Pak gitu kan. Udah Bapak kita bayar per 1 bulan gitu kan. Per bulan kita bayar ya Pak ya gitu kan. Jangan setahun langsung Pak gitu ya. Ya speak lah. But you never know. Ketika Anda meminta kepada orang dan Anda emang tulus dari hati Anda apa ya uh, mengemukakan keadaan Anda sebenarnya, tapi Anda punya niatan baik, selalu ada jalan. Alhamdulillah loh lancar. Jadi kan kayak selalu ada jalan di antara semua kesulitan, ya kan? Pelan-pelan itu 3 bulan pertama kita perbaiki apa culture, target bisnis, dan juga sistem kerja ya. 3 bulan kedua kita mulai terjun ke lapangan. 3 bulan ketiga sudah mulai menghasilkan. Dalam 1,5 tahun rasio hutang 14 miliar sudah kembali ke rasio hutang normal. Jadi benar-benar yang kayak, oh iya, ketika nafas sudah mulai habis, ternyata kalau Allah bilang ada jalan, selesai ya selesai kok, bisa. Tapi kita harus berikhtiar, dan itu kan kayak udah diatur aja sama Allah ya gitu. Tapi kita harus berusaha gitu, harus berusaha. Babak belur banget Mas, babak belur banget. Trauma sampai sekarang. Kadang orang ngelihat saya, mukamu lempeng banget ya, nggak ada masalah. Iya, sih semua tukeran utang, ya sini. Oke. Justru bisa saja karena udah pernah mengalami itu semua ya, Kak. Iya. Sama aja, yang beda pengalaman doang kok, gitu kan. Mau terjun, mau ya gini, apa, tapi nggak bisa disamain juga. Karena gini, bukan berarti orang yang mengalami banyak hal itu juga hebat. Enggak juga. Karena ketika hidup ini sudah saya jalani ya, saya sekarang berusia 38 tahun ya. Jadi kayak, banyak orang yang pengen menjadi kayak, wah pengusaha hebat, entrepreneur hebat. Tapi banyak juga orang yang ternyata kebahagiaannya bukan itu. Kebahagiaan mereka adalah hal lain. And it's okay, totally fine, gitu kan. Jadi kembali lagi, memang apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup, apa yang menjadi kita bahagia, itulah yang harus kita lakukan dengan 100% ya. Karena memang saya orangnya risk taker, saya suka berbisnis, saya suka ketemu orang gitu ya. This is what I do gitu kan. Tapi doesn't mean ini juga bisa untuk orang lain gitu ya. Belum tentu orang lain juga mau melakukan apa yang seperti saya lakukan. Iya. Jadi kembali lagi. Kembali lagi ke diri sendiri kayak gitu. Iya. Oke, paham. Terus ya banyak banget ya pelajaran berharga yang didapetin ya Mbak selama jalanin bisnis ini ya. Banyak banget. Even apa ya, sometimes we need to listen more to other people gitu, karena to be honest, orang tuh kan sering pengen saya ngomong ya. Sometimes saya kurang mendengar orang. Itu juga pembelajaran bagus. That's why 6 bulan ini dengan adanya WFH, dengan adanya PSBB itu, oh my God, ketika saya balik ke rumah, saya bengong. Hah? Anak saya udah 17 tahun gitu kan. Kemana aja selama ini gitu kan. Jadi kayak, oh my God, okay, I need to slow down a bit gitu kan. Dan listen to my kids dan my family gitu ya. Bener-bener yang, okay, kali ini ketika kemarin mereka mensupport saya dengan luar biasa, suami saya mensupport saya dengan luar biasa, I think now it's time untuk saya yang mensupport mereka. Dan ya, itu kebahagiaan saya sekarang. For now. Yeah, for now. For this month. Agak terharu ya, Kak. Wow. Aduh, mantap. Oke, paham. Ih, udah baik banget nih dapetin sama kita nih, baru berapa lama ini? Udah hampir sejam. Tapi banyak banget berasa yang dapet ya. Oke, terus yang menarik lagi nih Mbak, Baba Raffi Entrepreneur nih ya, baru nih kayaknya nih. Boleh jelasin sedikit gak nih Baba Raffi Entrepreneur apa sih? Iya, jadi memang kebetulan dari zaman dulu saya senang banget gitu kan untuk apa, mensupport teman-teman gitu kan. Tapi kan banyak banget kadang
teman minta sharing cerita atau sharing apa. Zaman dulu kan YouTube begini atau podcast begini belum ada, Mas. Jadi masa tiap satu orang saya ceritain, satu orang saya ceritain, lama-lama aduh bibir lumayan juga ya. Iya, capek. Gitu kan. Nah, kalau sekarang kan udah ada YouTube, ada podcast mah orang udah enak ya gitu. Nah, akhirnya zaman dulu saya buat, kenapa nggak kita memang buat aja semacam gerakan itu back to our community ya, giving back, what we call by CSR. Part of CSR Baba Raffi. Jadi kita mendirikan ada yang namanya Baba Raffi Entrepreneur, entrepreneur seperti sekolah gitu ya. Itu adalah orang-orang yang sudah mulai bisnis kurang lebih 1-2 tahun, jadi sudah ada track record bisnisnya. Mereka kita ajak untuk datang Baba Raffi. Dulu sempat 3 hari, tapi itu lama-lama sehari gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Supaya mereka bisa melihat proses yang kita lakukan. Mereka bisa lihat kantornya seperti apa, tim kita seperti apa, daily routine seperti apa, dan kita sharing. Sharingnya is very detail. Saya nggak mau lagi sharing seperti motivator, karena kalau motivator udah banyak banget ya Mas ya. Dan kedua, kalau motivator kan itu mengecas tenaga, semangat, tapi sampai rumah lupa, udah lupa. Oke, tadi ngapain? Nah, akhirnya kita ngomong sesuatu yang bersifat teknis. Jadi benar-benar yang ngisi adalah manajer. Jadi ada kayak manajer keuangan, ngisi tentang keuangan, manajer manajer branding, ngisi tentang branding, manajer apa, semua segala macam itu nanti mereka punya sesinya masing-masing. Dan at the end saya juga mengisi gitu kan the whole perspective tentang perusahaan itu seperti apa gitu kan. Jadi memang kita memberikan sesuatu yang bersifat detail, seperti contohnya bagaimana ngitung cost, bagaimana buat SOP, bagaimana buat seperti ngitung pajak, bagaimana buat perhitungan untuk biaya produksi gitu ya. Something yang berupa technical, very teknis. Dan biasanya itu akan sangat mahal sekali di luar sana. Tapi ini saya berikan for free. Udah Mas, kita alhamdulillah kalau dari segi rezeki cukup ya, dari Allah udah dikasih cukup. Tapi kita kasihnya sekarang yang amal-amal jariah lah. Nah, itu yang kita cari. Karena kita juga luar biasa sudah disupport oleh all the stakeholders ya, mau dari customer, investor, rakyat sekitar, masyarakat sekitar. Jadi it's time for us to go back dan memberikan lagi kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, buat Sobat KC nih udah punya bisnis, boleh banget nih join Baba Raffi Entrepreneur ya. Tapi yang sekarang belum ada, karena memang lagi WFH. Iya lagi corona kan, lagi COVID. Buat nanti ke depannya mungkin ya. Siap, senang sekali. Oke deh, Kak. Aduh, udah baik banget yang dapet ini. Kira-kira ada any last word gak, Kak? Buat teman-teman nih. Iya ya, apa ya? Sometimes yang membuat kita terhalang oleh sesuatu dengan mimpi kita, pencapaian kita itu diri kita sendiri. Karena kadang kita sering mendengar dari lingkungan sekitar kita ya, you should not do this, you should not do that. Kalau bisnis nanti bisa rugi, kalau bisnis nanti bisa hidup kok gitu-gitu amat, hidup kok susah amat. Well, susah enggak, senang sedih itu masalah persepsi. Jadi nggak pernah manusia itu kompleks ya. Jadi kalau kita bilang kita sedih, at the same time kita senang juga. Ada saat kita senang, at the same time kita marah juga, bisa juga. Jadi there are always stories behind sebuah pencapaian. Hidup mati cuma sekali, hidup berkali-kali ya. Dan itu begitu banyak kesempatan. Jadi ambillah kesempatan yang ada di depan mata. Jangan jadi kan budaya pemalu yang Indonesia itu kan kadang budaya pemalu yang nggak enakan, sederhana. Jangan sampai kita kehilangan momen karena kita sungkan. Kita nggak mau, kita malu gitu. Ambil kesempatan depan mata, lakukan yang terbaik, dan yang paling penting dalam hidup jangan menjadi biasa atau average. You need to be something beyond, more and beyond gitu. Jadi don't limit yourself, ambil kesempatan, lakukan lompatan, ya. And you know what, you will be okay. Despite all the stress, all the problem, you will be okay and you will be amazing. Ya, I'll see you on top. Wih, mantap. Oke, thank you Kak Nilam buat inspiring stories-nya.